Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan belajar malam, praktek membaca kitab. Ya, praktek membaca kitab berarti kita mempraktekkan ada beberapa disiplin praktekkan. Pertama, ilmu shorof, ya. Nah, bekal untuk membaca kitab dan menerjemahkannya itu adalah pertama ilmu shorof. Dengan ilmu shorof kita bisa membaca setiap kata sesuai dengan wazannya, ya. Kemudian kita bisa dengan mudah mencari makna kata tersebut di dalam kamus, ya. Orang yang nggak belajar tasrif, nggak belajar shorof, maka dia akan kesulitan untuk menggunakan kamus. Dan yang kedua, disiplin ilmu yang kita gunakan dalam praktek membaca kitab ini adalah ilmu nahu, ya. Dengan ilmu nahu maka kita bisa menganalisa struktur kalimat. Dapat menganalisa struktur kalimat, mana yang menjadi subjeknya, mana yang menjadi predikatnya, ya, mana yang menjadi objek, mana yang menjadi keterangan-keterangan. Oke. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan membaca kasyaful maudu'at, ya. Nah, kita sudah membaca daftar tema, ya, dan hari ini malam ini kita akan mulai membaca apa? Muqaddimah. Kita akan mulai membaca muqaddimah. Halaman berapa? 7. Halaman 7. Ya. Halaman 7. Nah, Fajar. Silakan Fajar dibaca halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mu'dhami bitauhid. Mu'dham, mu'adz itu ada. Kalau mu'dham itu berarti mu'dhamun isim maf'ul. Masdar. Ya. Ini mu'adz dari kata a'dhama. Boleh, ya? Boleh, sebetulnya boleh. Karena kata a'dhama dan kata a'dhama, ya, wazan af'ala dan wazan fa'ala itu sama-sama memiliki fungsi lita'diyah, ya, lita'diyah, membuat kata-kata kerja menjadi transitif, ya, lita'diyah. Ya, silahkan dilanjut. Alhamdulillah mu'azzami bitauhid. Wasallallahu yang benar bacanya. Wasallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin makhsusi al-makhsusi bi ajalil mazidi bi ajallil mazidi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli warra'ya shadidi warra'ya shadid warra'yi yang benar warra'yi. Kenapa warra'yi? Karena maktub alaihnya ulil fadli, ya, khofat, berarti maktubnya juga khofat. Warra'yi as-sadidi, sin kecil, as-sadidi. Oke. Ya, sekarang tadi bacanya sudah lumayan, ya. Coba disimak semuanya. Alhamdulillahi, ya. Sebelum kita terjemahkan, coba kita kita i'rab dulu, ya. Kita i'rab, coba. Apa tarkibnya? Mubtada, ya. Mubtada marfu, tandanya dhammah, ya, karena isim mufrad. Lillahi, li jar, Allahi majrur. Jadi lillahi jar majrur, ya. Nah, jar
Intinya sebagai apa? Khobar. Ya, tarkibnya sebagai khobar. Khobar yang berupa jar majrur disebutnya khobar apa? Khobar goer mufrad. Khobar apa? Goer mufrad. Ya, khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar goer mufrad. Ya, mufrad di sini bukan kuantitas ya, tapi istilah. Istilah ya. Jadi khobar mufrad itu khobar yang bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, jar majrur, bukan dzaraf ya. Kalau khobarnya bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan jar majrur, bukan dzaraf, maka disebutnya khobar mufrad. Kalau ini khobar apa? Goer mufrad karena lillahi jar majrur. Kemudian al-mu'azzami atau al-mu'dhami boleh. Ya. Al-mu'azzami. Kenapa dibaca khofat? Tarkibnya, fungsinya? Sebagai? Naat. Ya, sebagai naat. Betul kata Zaki. Sebagai naat. Dalil lafad apa man'utnya? Allahi. Ya kan? Allahi. Nah, berarti naat mengikuti man'ut. Ya, naat mengikuti man'ut. Jadi al-mu'azzami naat, man'utnya lafad Allahi, lillahi yang majrur oleh li tadi. Paham? Paham enggak? Nah, ya. Cirinya apa? Nah, naat dan man'ut harus sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiro. Itu ya. Itu ciri-ciri fisiknya. Ini kita lillahi Allah. Allah itu ma'rifat nakiro. Ma'rifat ya. Al-mu'azzam ma'rifat nakiro. Ma'rifat. Nah, kemudian yang kedua, kata yang keduanya, naatnya itu harus berupa kata sifat. Al-mu'azzam kata sifat bukan? Mu'azzamun sigotnya apa? Mu'azzamun sigotnya mu'azzamun sigotnya dari mana? Ya, sok tasrif fa'ala. Fa'ala yufa''ilu taf'ilan taf'ilatan wa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Berarti azzama coba. Kamu hitung azzama. Mu'azzam coba nanti sigotnya apa? Azzama. Azzama yu'azzimu ta'zimatan wa fahuwa mu'azzimun wa dzaka mu'azzamun. Mu'azzamun. Azzim la tu'azzim mu'azzamun. Wa dzaka mu'azzamun isim maf'ul. Ya. Pokoknya yang namanya kata sifat itu isim fa'il dan isim maf'ul. Ya. Jangan lari ke masdar dulu. Boleh masdar, tapi masdar yang memang berupa kata sifat. Ya. Nah, al-mu'azzam ya, kata sifat. Sama-sama ma'rifat, kemudian kata yang keduanya berupa kata sifat. Berarti al-mu'azzam tauhidi. Ini jumlah baru, kalimat baru. Ya. Wa shalla waunya wau atop boleh. Cuman ini berarti menghubungkan kalimat dengan kalimat, jumlah dengan jumlah. Oke, shalla. Jumlah apa? Mana Jang Rizki? Anu kasep teh. Sok Rizki. Jumlah apa Rizki? Wa shalla. Shalla. Jumlah fi'liyah. Shallanya jadi apa? Fi'il. Kemudian Allah fa'il. Fa'il harus marfu. Tandanya doma. Sekarang shalla. Shalla itu fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi. Binanya bina apa? Nakis ya, fi'il madi bina
nakis. Sholla ikut wazan apa? Fa'ala. Ya, tasrif. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Shalla yusolli tasliyatan fahuwa musallin sholli musallan musallan. Ulangi. Sholla yusolli tasliyatan musallin musallan musallan. Ya, shollaya yusolliyu tasliyatan fahuwa musalliyun, jadi musallin. Itu sudah kita belajar, sudah kita pelajari ya. Yang kelas 9 sudah pelajari itu. Kalau kelas 8 belum sampai ya. Nanti dengan metode at-taisir, bagaimana kita walaupun nggak belajar i'lal ya, atau kita tidak menguasai secara utuh kaidah i'lal, kita bisa mentasrif dengan mudah. Lanjut. Jadi sallallahu wa sallama. Sallama apa itu? Fi'il ya. Sallama fi'il. Jadi wawunya waw apa? Waw athof ya. Wawunya waw athof, berarti takdirnya adalah wasallamallahu alaihi ya. Ala abdihi, wasallamallahu ala abdihi. Cuman lafad Allahnya dihilangkan di situ ya, karena sudah menggunakan waw athof ya. Jadi wasallama itu fiil, failnya enggak ada. Mustatir, domir mustatir. Takdirnya apa? Takdirnya huwa. Huwanya rujuk kemana? Kembali kemana baliknya? Ke lafaz Allah, begitu ya. Ini istilah nanti dikenal di apa? Kalian perhatikan ini. Afif, nanti kamu jangan duduk di belakang terus, maju ke depan. Nah, ya, harus punya percaya diri. Depan, ya, di depan nanti baca, ya kan? Fauzan, ya, jangan di belakang, maju ke depan, ya. Ulangi, wasallama. Wawunya waw apa? Athof. Sallama fi'il. Fi'ilnya fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il madi. Ikut wazan apa? Fa'ala. Sallama fi'il. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Ya, domir tertutup. Takdirnya huwa. Kembalinya ke Allah. Rujuknya ke lafaz Allah. Jadi takdirnya adalah wasallamallahu ala abdihi ya. Kemudian ala jar, abdi majrur. Kemudian abdi mudhof. Haknya hi mudhof ilaih. Kita bilang hi domir mabni atas kasroh fi mahalli jarrin atau fi mahali hofdin, pada kedudukan hofad sebagai mudhof ilaih. Wa huruf athof. Rasuli maktub. Rasuli maktub alaihnya mana? Abdi ya. Rasuli mudhof, hi-nya mudhof ilaih. Muhammadin namanya badal ya. Jadi tarkibnya Muhammadin badal ya. Maksudnya Rasul itu siapa? Ya Muhammad itu kan. Rasulihi abdihi, hambanya. Wa rasulihi, dan rasulnya siapa? Ya Muhammad. Muhammadin. Nah itu namanya badal. Namanya apa?
badal. Karena kalau misalkan abdihi wa rasulihinya kita buang, ya, langsung kata Muhammad kita tempatkan setelah ala. Kalimatnya benar nggak? Benar, ya. Wa sallallahu wasallama ala Muhammadin. Benar nggak? Ya, namanya apa? Badal. Jadi badal itu artinya, ya, kalau secara pengertian mungkin yang disebut dengan badal itu adalah kata yang dia adalah hakikatnya dari kata sebelumnya, ya. Dia adalah hakikat dari kata sebelumnya. Abduhu wa rasuluhu, siapa? Hakikatnya Muhammad. Nah, itu namanya badal. Jadi badal itu apa? Hakikat dari kata sebelumnya, dari mubdal minhu, ya. Nah, jadi Muhammadun, Muhammadnya disebut badal. Nah, kata yang sebelumnya disebutnya mubdal minhu. Kalau ada badal berarti ada mubdal minhu. Kalau ada atop harus ada apa? Maktub, ada maktub ilaih atau alaih, ya. Kalau ada naat harus ada man'ut. Kalau ada mudhof ilaih harus ada mudhof. Ingat ya, mudhof ilaih, naat man'ut, maktub alaih, badal mubdal minhu. Badal mubdal minhu, ya. Badal ganti, mubdal minhu yang diganti, ya. Jadi badal itu apa? Badal itu adalah hakikat mubdal minhu, ya. Hakikat mubdal minhu. Jadi yang sebenarnya dari mubdal minhu. Jadi kalau ditanya abduhu wa rasuluh itu siapa? Muhammad. Berarti Muhammad itu hakikat dari abduhu wa rasuluh. Lanjut. Muhammadin al mahsusi. Mahsus. Nah, pertama dari sisi tasrif dulu. Mahsus sigotnya isim maf'ul, ya, dari kata khassa. Ya khussu khususon, fahuwa khassun, wa dzaka mahsusun. Khussa mukhassun, makhassun, mikhassun. Karena itu sulasi apa? Mujarrad mazid. Mujarrad, ya. Ikut wazan apa? Fa'ala yaf'ulu. Khassa yakhus. Khassa aslinya apa? Khososo. Disebut fi'il bina apa? Mudho'af, ya. Khassa itu tergolong fi'il bina mudho'af. Khassa aslinya khososo ikut wazan fa'ala. Ya khusu aslinya ya susu. Ya susu. Ya susu, ya. Jadi ya susu jadi apa? Ya khusu, ya, bina mudho'af. Khususon fahuwa khassun. Khassun aslinya apa? Khasisun. Ikut wazan fa'ilun. Gitu ya. Nah. Fil amarnya khusso, karena fil amr diambil dari fil mudhari. Caranya buang huruf mudhari'nya. Perhatikan huruf setelahnya. Jika berharokat biarkan. Perhatikan huruf terakhirnya. Jika bertasdid patahkan. Ya khussu jadi khusso. Itu gampang aja dengan teori at-taisir, gampang saja, ya. Lanjut. Al-mahsus. Mahsus berarti dikata khosso. Khosso apa artinya? Menghususkan. Mahsus yang dikhususkan, ya. Muhammadin, Muhammad al-mahsusi yang dikhususkan bi ajalli. Ajalli itu asalnya adalah ajlali, ajlalu. Nah, ini namanya isim tabdil. Namanya apa? Isim tabdil. Wazannya af'alu. Enggak pakai tanwin. Af'alu. Abdolu, lebih abdol. Misalkan terus apa lagi? Misalkan akromu, lebih mulia. A'zomu, lebih agung. Gitu, ya.
Akbaru lebih besar. Asyaddu lebih kuat. Ajallu, nah cari nanti di kamus. Yaitu dari kata jalla. Nah, jalla jalaluh. Agung ya, udahlah biar nggak lama nyarinya. Sama dengan azomu maknanya, ya. Azomu, akbaru, ajallu. Apa artinya? Yang paling agung. Ya, yang paling agung. Jadi maknanya pakai agung, yang ya. Sim tabdil. Bi ajallil mazidi. Nah, ini kalau tidak diidopatkan, kata ajallu ini apa? Kata ajallu wazan af'alu nggak bisa kasroh karena tergolong isim goer munsorif. Ya, tergolong isim goer munsorif. Ya, karena dia berupa kata sifat. Kata sifat dengan wazan af'alu, ya. Kata sifat dengan wazan apa? Af'alu. Namanya isim tabdil. Dia termasuk ghair munsorif, nggak bisa pakai tanwin. Nah, isim-isim yang nggak bisa pakai tanwin, nggak bisa kasroh. Ya. Nah, kecuali di sini karena diidofat, kan, karena dia menjadi mudhof. Ya, karena dia jadi mudhof, jadinya bisa pakai kasroh. Bi ajallil mazidi. Bi ajallil mazidi, ya. Mazid. Apa sigot mazidun? Apa sigotnya? Sim apa? Mazidun. Dua kemungkinan. Dia itu masdar pertama, kemudian yang kedua kemungkinan isim maf'ul. Itu sama nanti apa? Lafadznya sama. Ya. Ini mazidun, ya, termasuk fi'il sulasi mujarrad, sulasi mazid. Mujarrad, ya, mujarrad. Kata dasarnya apa? Fi'il madinya zada yazidu ziyadatan fahuwa zaidun wa dzaka mazidun zid la tazid mazidun mizadun. Ya, dia bisa masdar mim, ya, masdar mimi, bisa dia itu adalah isim maf'ul, ya, masdar mim, ya, masdar mim. Zada artinya apa? Menambah, ya. Bi ajallil mazidi, dengan yang teragung, al mazid dari tambahan, dengan tambahan karunia yang lebih agung, yang dikhususkan dengan apa? Tambahan karunia yang paling agung. Gitu nerjemahinnya, ya. Bi ajallil mazidi al makhsusi, yang dikhususkan, bi ajalli, dengan yang teragung, al mazidi dari tambahan yang paling agung. Apa itu? Ya, diantaranya Nabi diberikan syafaatul uzma. Kan nggak diberikan kepada Nabi yang lain, ya nggak? Nabi Muhammad kasih syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu apa? Syafaat, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW, ya, hak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW untuk memohon kepada Allah agar supaya persidangan dimulai nanti. Ya, namanya syafaatul uzma. Terus apa lagi? Ustaz, Nabi itu diberikan wasilah. Nabi itu diberikan apa? Wasilah. Apa itu wasilah? Tempat di tengah-tengah surga, tertinggi tempatnya. Wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Ya. Nah, itu maqaman mahmudan alladzi wa'adta, itu wasilah, itu namanya, itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bi ajallil majidi. Wa ala alihi, wa nya wa apa? Atop, ala jar, ali mudhaf, hi mudhaf ilaih, wa sahbi
Ma'tub. Ma'tub alaihnya mana? Ali, ya. Sohbi. Mudhof. Hi. Uli. Uli, goreng ketan. Nah, uli, ya. Uli itu di sini naat. Apa artinya? Itu naat. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Uli itu artinya yang memiliki, ya, pemilik. Yang memiliki atau pemilik. Dia fungsinya di sini sebagai naat. Ya. Naat, man'utnya mana? Alihi wasohbihi, ya, alihi wasohbihi itu man'utnya. Ya. Ulil fadli. Ya, ulil fadli. Sekarang uli jadi apa? Mudhof. Al fadli mudhof ilaih. Ulil fadli apa artinya? Pemilik kemuliaan. Warra'yi, pendapat, ya. Ra'yun pendapat, tapi maksudnya di sini kecerdasan, ya. Warra'yi, pendapat maksudnya kecerdasan, cerdas. Keutamaan dan memiliki kecerdasan. As-sadidi, sadid apa artinya? Baik. Sadid itu yang bagus, ya, yang indah, ya. Ittaqullaha. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bukan syadida, bukan pakai sa besar, pakai sin kecil, apa? Sadida. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Sadid, nah ini sadid. Amma ba'du. Perhatikan, ini ada kata ba'du. Ada kata ba'du. Kamu kasih catatan. Kata ba'du dan kata qablu. Kasih catatan ya. Di situ langsung kasih catatan. Kata ba'du dan kata qablu apabila tidak diidofatkan, apabila tidak diidofatkan maka dia dibina atas dhammah. Dibina di atas dhammah. Kata apa? Ba'du dan kata qablu. Jadi kenapa di sini amma ba'du, gitu kan? Kenapa amma ba'du? Karena kata ba'dunya tidak diidofatkan. Nah, kalau diidofatkan, ya tergantung dia apa namanya? Tergantung fungsinya sebagai apa, ya. Nah, contoh misalnya yang diidofatkan, seperti di Quran, ya, ada kata apa? Min ba'dihi. Nah, ini dibaca min ba'di. Kenapa? Karena diidofatkan. Tapi kalau tidak diidofatkan, dia dibacanya apa? Min ba'du. Paham? Walaupun didahului harfun jar. Itu ya. Itu untuk aturan i'rab atau aturan akhiran kata ba'du. Jadi kalau tidak diidofatkan, mabni atas dhamma. Kalau diidofatkan jadi mu'rab. Kalau diidofatkan jadi apa? Mu'rab. Jadi ada kata-kata itu, ya, ini ya di begini nggak dapat, di Jurumiyah nggak ada pembahasannya, ya. Jadi ada sebagian apa? Suatu saat dia mabni, tapi di saat yang lain dia mu'rab. Gitu ya. Nah, contohnya di sini kata ba'du dan kata qablu. Jadi aturannya kata ba'du dan kata qablu jika tidak diidofatkan, tidak digabung dengan kata yang lain, maka mabni atas dhamma. Min ba'du. Ya.
Nah, jadi nanti kamu keren-kerenan dikit. Jadi nanti pidato kan suka amma ba'du, suka gitu kan? Nah, sekarang kamu ganti kerenin jadi amma ba'dah. Gimana? Amma ba'dah. Karena ba'dahu, ya kan? Ba'dahu, amma ba'dahu. Jadi ba'da. Kenapa kamu nasobkan? Kata ada yang nanya kan gitu. Kenapa ba'danya? Karena dia diidofatkan kepada hak domir, ya. Dan yang kedua, dia fungsinya sebagai zorob. Ba'du kan isim zorob kan? Artinya apa? Setelah zorob. Jadi amma ba'dah. Amma ba'dah. Masya Allah. Nah, jadi tapi harus bisa jawabnya, awas, ya kan? Harus bisa jawab. Kamu baca amma ba'dah, ya. Karena dia zorob. Ya, kemudian diidofatkan kepada hak domir. Nah, kata ba'du, kalau dia tidak diidofatkan, mabni atas dhammah. Tapi kalau dia diidofatkan, jadi mu'rab. Alhamdulillah. Siapa lagi sekarang yang mau baca? Fauzan, ayo lanjut. Nah. Paragraf berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hadhihi min kitabi ta'lim al-ilmi khulasat al-lafzi wa iddat bi qadiha li maqsadi al-hubbi fastukhrija minhu lil manfu man itu lil man lil manfu'ah pa manfaat kan sudah jadi bahasa kita. Terus al-madhkuratu al-mubabi, ya, oke. Karena berisik, ya kan? Kan berisik nih. Berisik. Ya, kita sudahi dulu untuk malam hari ini, ya. Cukup. Ada beberapa kaidah yang tadi kalian ya. Ini buat yang nonton. Rizky, salam buat mamahnya. Rizky, mamahnya nonton Rizky. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Sehat semua ya. Ya, kita cukupkan dulu untuk malam hari ini karena berisik hujan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup ya.